Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada Ibu Rista Aldila Syafri SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan dan Vintage Industri, serta teman-teman yang ada di ruang kelas pada hari ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi dengan judul Financial Technology. Baiklah, sebelum melanjutkan materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Orpalinisa dengan NIM C1 B021087. Yang kedua ada saya sendiri, Septia Nurlarasati dengan NIM C1 B021179. Dan yang ketiga ada Anissa Apriliani dengan NIM C1 B021194. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan materi yaitu pengertian dari vintage. Menurut Bank Indonesia, definisi teknologi finansial atau financial vintage yang diatur dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia nomor 19 garis miring 12 garis miring PBI garis miring 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Vintage bertujuan agar pelayanan dan transaksi keuangan menjadi lebih efektif dan efisien, serta telah mempengaruhi berbagai sektor industri jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan keuangan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa financial technology atau vintage merupakan inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan keuangan. Vintage juga memungkinkan akses layanan keuangan yang lebih praktis dan aman melalui teknologi seperti ponsel pintar dan laptop, tanpa perlu datang langsung ke bank. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis dari vintage. Menurut Siregar, dalam kurun 2022, financial technology yang saat ini berkembang di Indonesia dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu adalah crowdfunding, yaitu kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun tujuan sosial. Yang kedua adalah payment channel system, yaitu layanan elektronik yang berfungsi menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, antara lain alat pembayaran menggunakan kartu dan e-money. Yang ketiga adalah digital banking, yaitu layanan perbankan yang disediakan secara online melalui platform digital seperti situs web bank, aplikasi seluler, atau layanan perbankan internet. Yang keempat adalah online atau digital insurance, yaitu layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Yang kedua adalah P2P lending atau peer-to-peer, adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Selanjutnya, ada peran penting dari vintage. Yang pertama itu adalah peningkatan inklusi keuangan dan memperoleh keuangan melalui layanan vintage. Yang kedua, meningkatkan pelayanan penerimaan pajak dengan membantu pemerintah dan masyarakat dalam pembayaran serta pelaporan pajak. Yang ketiga, memberikan dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan mempermudah akses pembiayaan dan transaksi keuangan. Yang keempat, meningkatkan literasi keuangan, memberikan pemahaman dasar bagi masyarakat terkait layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Selanjutnya adalah tujuan vintage. Menurut Ali Yudin pada tahun 2020, vintage industri bertujuan untuk mendukung inklusi keuangan nasional, membantu masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal dalam melaksanakan transaksi keuangan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan tujuan lainnya itu yang pertama adalah meningkatkan perkembangan startup di sektor keuangan.
Yang kedua, mempermudah untuk melakukan layanan finansial bagi masyarakat umum. Yang ketiga, vintage bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui layanan keuangan yang lebih mudah diakses. Vintage industri menetapkan tujuan-tujuan yang komprehensif dan ambisius dalam perannya sebagai agen perubahan dalam sektor keuangan, dengan fokus utama pada peningkatan akses keuangan, inovasi teknologi, inklusi keuangan, pengalaman pengguna unggul, dukungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah, serta efisiensi operasional. Vintage menciptakan fondasi yang kukuh untuk membentuk ekosistem keuangan yang lebih dinamis dan inklusif. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Piliani. Kepada Anissa, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih ke moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat vintage. Yang pertama bagi konsumen yaitu yang pertama hal yang lebih murah. Lalu pilihan yang banyak dan yang terakhir mendapatkan layanan yang baik. Lalu yang kedua bagi pedagang atau pelaku usaha. Yang pertama menyederhanakan rantai transaksi, lalu menekan biaya operasional, dan yang terakhir, membakukan alur informasi. Lalu yang ketiga, bagi negara, manfaat dari vintage-nya yang pertama mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Lalu yang terakhir di Indonesia, vintage turut mendorong strategi nasional keuangan inklusif atau SNKI. Baik, adapun kelebihan dan kekurangan vintage. Kelebihannya yaitu yang pertama mudah melayani konsumen. Bagi perusahaan yang ikut dalam memanfaatkan teknologi keuangan ini akan memperoleh kemudahan dan melayani konsumen. Perusahaan cukup memberikan konektivitas seluler untuk mengakses semua jenis layanan ke konsumen. Lalu yang kedua ada informasi cepat dan murah. Dengan adanya vintage, sangat membantu mendapatkan informasi dengan cepat dan murah. Vintage menjamin keamanan uang karena membatasi paparan informasi untuk orang lain. Informasi ini berhubungan dengan investasi. Lalu yang ketiga ada keamanan terjamin. Vintage memiliki metode keamanan terbaru sehingga dapat menjamin data pelanggan tetap aman. Opsi terbaru untuk keamanan yang digunakan vintage yaitu data biometrik, tokenization, dan ekskripsi. Lalu yang keempat, prosesnya cepat. Vintage memberikan proses pelayanan keuangan yang sangat cepat, seperti proses dokumentasi keuangan, proses pinjaman, atau validasi skor kredit. Proses-proses ini lebih cepat dan sangat efisien. Lalu yang kelima, mudah disetujui dalam 24 jam. Tidak tingkat persetujuan peminjaman uang dengan vintage sangat cepat. Proses persetujuan hanya menunggu paling lama 24 jam. Peminjaman uang ini dapat berupa peminjaman modal untuk buka usaha. Lalu ada pelayanan efisien. Vintage membuat konsumen bisa meningkatkan pelayanan keuangan yang lebih nyaman dan efisien. Aplikasi vintage sangat membantu dalam mengontrol keuangan. Lalu ada 7 yang terakhir, notifikasi pembayaran dan nominal akurat. Sistem pembayaran tagihan dengan vintage sangat akurat dan efisien. Pengguna tidak usah khawatir atau ragu menentukan jumlah uang yang sudah pengguna bayarkan. Lalu adapun kekurangan dari vintage, yang pertama, wajib terkoneksi internet. Bagi pengusaha yang baru mulai merintis memerlukan biaya yang besar untuk memulai usahanya, karena untuk mendapatkan layanan teknologi keuangan ini, pengusaha harus menyediakan fasilitas komputer, tablet, atau smartphone yang sudah terhubung dengan internet. Layanan teknologi keuangan ini hanya bisa diakses dengan jaringan internet. Jika berada di wilayah yang belum memiliki internet, pengguna tidak akan bisa mengakses layanan keuangan ini. Lalu yang kedua, hanya menjangkau pebisnis yang melek internet. Layanan teknologi keuangan belum bisa dinikmati semua kalangan, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses internet dan belum menerima informasi tentang teknologi keuangan. Lalu yang ketiga, rawan penipuan. Meskipun salah satu kelebihan layanan ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi, tetapi masih rawan terhadap penipuan. Masih banyak iming-iming yang menawarkan kepada konsumen dengan keuntungan yang lebih besar. Lalu yang terakhir, biaya tinggi.
Biaya bunga pinjaman yang ditawarkan vintage lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga keuangan tradisional. Ini bisa dijadikan pertimbangan sebelum memilih layanan keuangan ini. Adapun tantangan dari vintage, yang menurut Otoritas Jasa Keuangan pada 2016, adapun tantangan pada vintage adalah peraturan dalam mendukung pengembangan vintage, adopsi peraturan terkait tanda tangan digital signature, dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri vintage. Lalu yang kedua, koordinasi antar lembaga dan kementerian terkait untuk mengoptimalkan potensi vintage dengan lingkungan bisnis atau business environment yang kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Resiko finansial teknologi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan 2016, resiko yang dialami oleh pengguna vintage adalah sebagai berikut, yaitu pertama, resiko keamanan siber. Vintage rentan terhadap serangan siber karena ketergantungan pada teknologi. Ancaman keamanan seperti pencurian data pribadi dan keuangan dapat merugikan perusahaan vintage dan pelanggan. Yang kedua, ketidakpatuhan terhadap regulasi. Perusahaan vintage harus mematuhi regulasi keuangan yang ketat. Pelanggaran terhadap regulasi dapat mengakibatkan sanksi hukum dan reputasi yang buruk. Lalu yang ketiga, resiko pasaran tidak terduga. Perusahaan kondisi pasaran tidak terduga seperti fluktuasi suku bunga atau perubahan kebijakan pemerintah dapat berdampak negatif pada perusahaan vintage. Lalu yang terakhir, resiko profesional. Vintage menyediakan layanan keuangan baru melalui model layanan kreatif, sehingga menghadapi resiko profesional yang tinggi. Manajemen resiko yang solid menjadi kunci bagi kesuksesan perusahaan vintage. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Orpalinisa. Baik, terima kasih. Nah, pada materi Financial Teknologi ini kami mengambil studi kasus pada PT Bibit Tumbuh Bersama. PT Bibit Tumbuh Bersama adalah perusahaan financial teknologi yang menyediakan portal jual beli reksadana untuk memperjualbelikan produk investasi reksadana secara daring atau online dari berbagai perusahaan manajer investasi. Sebagai agen penjual efek reksadana atau APERT, Bibit telah mengantongi lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bibit menyediakan aplikasi yang memungkinkan investor pemula untuk memulai berinvestasi dengan optimal, sesuai dengan level risiko tanpa perlu pengalaman, serta menawarkan berbagai macam investasi, yaitu reksadana, saham, surat berharga negara, obligasi, dan proyek diskusi. Selanjutnya mengenai pelayanan yang ditawarkan oleh PT Bibit Tumbuh Bersama. PT Bibit Tumbuh Bersama menyediakan berbagai jenis layanan terkait investasi reksadana. Yang pertama ialah penjualan produk investasi. Bibit berperan sebagai agen penjual efek reksadana atau APRT yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bibit menyediakan lebih dari 140 produk investasi, termasuk reksadana dan obligasi, berbagai konvensional dan syariah. Yang kedua, manajemen investasi. Bibit memungkinkan pengguna untuk melakukan investasi reksadana secara online melalui aplikasi. Bibit juga menawarkan fitur nabung rutin yang dapat membantu pengguna dalam merencanakan dan mengatur investasi secara teratur. Yang ketiga ialah layanan transaksi online. Transaksi jual dan beli di PT Bibit dilakukan secara online melalui aplikasi PT Bibit, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan cepat dan mudah. Yang keempat, wealth spesialis berpengalaman. Bibit menyediakan layanan konsultasi investasi kepada investor institusi melalui wealth spesialis. Dan yang kelima, kerjasama dengan partner terpercaya. Bibit telah membangun kerjasama dengan berbagai partner terpercaya untuk memfasilitasi transaksi dengan cepat, mudah, dan aman. Yang terakhir, layanan robo advisor. Bibit juga menawarkan layanan robo advisor untuk membantu dalam pemilihan produk investasi reksadana. PT Bibit Tumbuh Bersama sebagai financial teknologi tentulah harus memiliki keamanan tingkat tinggi untuk menjaga data-data penting dan memaksimalkan operasionalnya. Berikut adalah keamanan dari PT Bibit Tumbuh Bersama. Yang pertama, kerjasama dengan partner terpercaya. Bibit telah membangun kerjasama dengan berbagai partner terpercaya untuk memastikan transaksi dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan aman.
Hal ini menunjukkan bahwa Bibit memperhatikan keamanan pengguna dalam melakukan transaksi. Yang kedua, teknologi multi-layer security. Bibit menggunakan teknologi multi-layer security untuk melindungi data pengguna dan transaksi yang dilakukan melalui aplikasi. Teknologi ini terdiri dari beberapa lapisan keamanan yang saling melengkapi untuk memastikan keamanan data pengguna. Yang ketiga, notifikasi aplikasi login yang mencurigakan. PT Bibit menghadirkan notifikasi aplikasi login yang mencurigakan. Pengguna akan mendapatkan notifikasi untuk setiap aktivitas login yang mencurigakan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk segera mengambil tindakan jika terjadi aktivitas yang mencurigakan pada akun mereka. Yang keempat adalah asuransi jiwa gratis. Bibit menawarkan asuransi jiwa gratis untuk setiap investor yang mendaftar. Hal ini menunjukkan bahwa Bibit memperhatikan keamanan pengguna secara menyeluruh, tidak hanya terkait dengan keamanan data investasi. Yang kelima, dana investasi disimpan di bank kustodian. Dana investasi yang disimpan di Bibit dijamin keamanannya karena disimpan di bank kustodian yang memiliki izin dan kewenangan dari OJK. Hal ini menunjukkan bahwa Bibit memperhatikan keamanan data investasi pelanggan. Baiklah, kesimpulan pada diskusi dari kelompok kami ini, financial technology atau fintech merupakan inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan keuangan. Fintech bertujuan agar pelayanan dan transaksi keuangan menjadi lebih efektif dan efisien, serta telah mempengaruhi berbagai sektor industri jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. PT Bibit Tumbuh Bersama berhasil menyediakan platform yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi dengan cara yang lebih efisien dan terjangkau. Melalui aplikasi mereka, investor dapat mengakses berbagai instrumen investasi dengan mudah, bahkan dengan nominal investasi yang relatif kecil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa dan Orva atas penjelasannya. Teman-teman, demikianlah hasil diskusi dan presentasi kelompok 10 pada hari ini dengan materi Financial Technology. Saya perwakilan dari kelompok 10 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Pulang kuliah dengan berjalan kaki. Jalan kaki sampai ke rumah. Saya tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.